Kamu baru niat aja itu udah untung. Kalau patungan usaha kita belajar tuh sampai sekarang yang ikut patungan usaha belum untung secara real. Secara real belum untung, tapi saya alhamdulillah meyakinkan saudara-saudara semua bahwa secara aset nambah, bos. Kita beli barang itu 2012. Beli hotel itu 2012. Dan sekarang masih terus berproses untuk menyempurnakan kan ya, karena kita nggak pakai bank, nggak pakai apa. Pakai kekuatan kami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersisa kan kita nggak minta lagi tuh dari pemegang saham kan, kita selesaikan aja sendiri. Akhirnya pakai teman-teman lah, ada Mas Jody, Mbak Anik yang ikut bantu pelan-pelan, mereka kemudian memberikan tiap bulan jalan running, tinggal sepertiga lagi insya Allah selesai. Bahwasanya Jody ikut membayar. Jadi pertanyaan di situ, Jody ikut membayar atau istrinya ikut membayar sehingga itu ibaratnya kayak selesai gitulah, mereka termasuk dibantu sama Jody. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, saya punya video, kebetulan video yang berkaitan dengan pesawat itu ada kaitannya juga dengan patungan usaha ya teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan tuntutan dari pengacara ya, dari pengacara terkait tentang Hotel City patungan usaha, dan di sana ada Jody ya teman-teman. Sehingga apa ya, ketika Jody ini dianggap salah satu yang memang wajib untuk digugat, salah satu tergugat gitu ya, tapi dianggap apa ya, kurang pas gugatannya oleh pihak hakim. Harusnya memang menurut saya gini ya teman-teman, menurut saya oke lah teman-teman, kita lihat dulu videonya, nanti saya akan bahas ini ya teman-teman. Yuk check it out. Hari ini dengan izin Allah lewat Tahfiz TV juga, alhamdulillah hari ini live langsung disaksikan oleh jutaan orang di seluruh tanah air bahkan di dunia. Men-soft launching apa? Sedekah produktif selain untuk Panimbang, dan masuk lagi nih ada 350 hektar di Maja. Wah menarik lah, udahlah Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah selain patungan apa sedekah ya, sekarang namanya patungan sedekah jadi tidak patungan usaha, patungan sedekah supaya ini tidak gaduh ya. Kalau patungan usaha nanti gaduh lagi, jadi gini namanya sedekah produktif. Selain sedekah produktif untuk tanah-tanah yang akan kita sulap menjadi rumah subsidi. Loh Ustadz, keuntungan buat kami apa? Di sini memang indahnya sedekah. Sedekah mah baru niat aja itu udah untung. Kalau patungan usaha kita belajar tuh sampai sekarang yang ikut patungan usaha belum untung secara real. Secara real belum untung, tapi saya alhamdulillah meyakinkan saudara-saudara semua bahwa secara aset nambah, bos. Kita beli barang itu 2012. Beli hotel itu 2012. Dan sekarang masih terus berproses untuk menyempurnakan kan ya, karena kita nggak pakai bank, nggak pakai apa, pakai kekuatan kami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersisa kan kita nggak minta lagi tuh dari pemegang saham kan, kita selesaikan aja sendiri. Akhirnya pakai teman-teman lah, ada Mas Jody, Mbak Anik yang ikut bantu pelan-pelan, mereka kemudian memberikan tiap bulan jalan running, tinggal sepertiga lagi insya Allah selesai. Lah, keuntungan patungan usaha apa? Insya Allah dari sisi aset. Lah, tanah 2012, sekarang 2016. Pada saat saya bicara kan 2016, beda tuh. Ya tinggal sepakati aja, bener mau dijual, enggak sayang, jual sekarang. Lah kalau emang mau dijual sekarang, ya saya mah sebagai orang yang keamanahan, ya nurut aja. Ya ayo kita jual sekarang. Kalau dijual sekarang, insya Allah nggak mungkin nggak untung. Tapi jangan sekarang dong, bandara aja lagi terus mempercantik dirinya, lah kita jual. Pertanyaannya emang ente perlu banget apa duitnya? Kalau emang perlu banget, ya cairin punya ente aja. Jangan ajak-ajak yang lain. Yang masih bisa bertahan aja. Bandara itu Pak, terus akan bertambah. Sekarang nih ada di Ultimate ya. Pada era saya nanti ada di Yusuf. Paham tuh kalimat itu? Paham nggak? Sekarang nambah kan di Ultimate. Nah, pada era saya nanti ada The Yusuf atau The Mansur.
Ya ini namanya juga omongan, ya enggak? Omongan harus yang baik. Baik. Lah itu nanti lama-lama bergeser sampai ke hotel kita. Pada saat itu terjadi, maka wilayah di sekitar Hotel City itu udah kayak Simatupang. Sumpah demi Allah, Simatupang beberapa tahun yang lalu 2 juta aja nggak keangkat. Nggak keangkat 2 juta. Hari ini lu nyari yang 40 juta belum nemu kali. Bener. Hari ini nih nyari yang 20 juta, 40 juta Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Nggak ada. Makanya fasabrun jamil. Ya udah, kalau emang belum dapat dari sisi bulanannya atau tahunannya seperti yang kemudian dulu dibicarakan sama Horizon, ya sabar aja gitu. Kalau nggak sabar pun saya 24 jam bisa dikontak. Kalau tidak bisa langsung ke saya, bisa ke Mas Unang, bisa ke Edi, bisa ke PPPA. Ustadz maaf nih, saya bukan nggak percaya sama Ustadz, tapi saya butuh biaya buat A, B, C, dan D. Boleh nggak saya minta ulang? Oh boleh. Tapi buat menjual hotelnya saya kira ntar dulu lah. Kecuali kepepet banget gitu. Ini insya Allah kita nggak kepepet. Nah, kenapa sekarang dijadikan sedekah produktif? Kita belajar. Orang-orang naruh duit di saya 2012. Kecuali yang nawaitunya memang gerakan. Kan ada orang yang memang nawaitunya ada bagi hasil. Ada, nggak sedikit. Dan karena itu juga saya banyak ditagi. Yang salah ngomong kan saya dulu. Saya udah minta maaf. Kalau nggak maafin dosa loh. Saya udah minta maaf. Saya bilang saya menerjemahkan kata-kata Horizon, bukan kata-kata saya. Saya menerjemahkan kata-kata teman-teman di Horizon. Horizon bilang kalau ini okupansi bisa 40%, maka bisa bagi hasil 8%. Apa adanya tanpa saya saring, saya kasih tahu ke publik. Nah salah ternyata. Publik nggak mau tahu itu terjadi atau tidak, taunya terjadi, jadi bagi hasil. Padahal kan sebenarnya kalimat itu juga tidak salah juga kalau terjadi 40%. Lah sekarang kan nggak terjadi. Pilihannya apa coba? Ketika saya taruh di Traveloka, ketika saya taruh kemudian di apalagi itu Agoda, gitu. Yang datang bule-bule pakai celana pendek, pakai tank top. Masalahnya saya pas nggak ngelihat lagi. Itu coba ya, seuzon aja sih sama Ustadz. Seuzon. Emang kalau gue hadir gue bakal ngelihat? Enggak, gue sarungin. Gue pakein dia mau kena, ya kan? Ente mah otaknya emang ini sih. Otak apa namanya, Videotron. Otak Videotron sih. Gua ngomong kayak gitu udah nyangkanya gua mau ngelihat aja. Kalau mau ngelihat mah tanggung, kalau cuma satu mah ya enggak. Itu bisa pergi ke Bali selesai. Bisa ngelihat banyak. Itu memang apa ya, menjadi tantangan buat hotel syariah memang. Sementara yang muslimah di posisi middle, dia bisa kemudian ke hotel, nggak milih kita. Milihnya yang lain. Ya itulah saya bilang pasarnya palsu. Lagi mikir terus kami nih, akhirnya kemudian tower yang satu kan akhirnya dijadiin pesantren tuh. Nah itu kan juga keuntungan. Tapi buat orang yang pengennya tetap duit, ya kita tetap belum bisa ngasih apa-apa gitu. Itu kita nombokin kok. Nombokin loh. Tadinya nggak perlu OB jadi ada OB di hotel. Nah belajar dari situ, saya juga tidak mau mencederai semangat patungan usaha. Tetap kita selesaikan Hotel City itu. Dan bayangan saya nanti 10 tahun lah. Jadi 2012, bayangan saya 2022 saja nanti dijual. Saat bandara sudah sempurna, perfecto gitu. Nah, supaya kemudian kawan-kawan begitu naruh duit untung, ya jalannya tidak ada lain melainkan sedekah produktif. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, jadi di sana ada keterangan dari Yusuf Mansyur ini sendiri ya. Di sana menjelaskan bahwasanya Jody ikut membayar. Jadi pertanyaan di situ, Jody ikut membayar atau istrinya ikut membayar sehingga
itu ibaratnya kayak selesai gitulah oleh mereka, termasuk dibantu sama Jody. Nah, makanya dari itu ketika saya lampirkan bukti-bukti bahwasanya di sana Jody sebagai direktur, sehingga Jody itu digugat. Nah, sayang sekali gugatannya itu dianggap NO dan termasuk salah satu salah gugatan gitu ya. Jody itu dianggap salah gugatan sehingga itu dianggap NO oleh pihak hakim. Nah, menurut saya yang paling menurut saya yang paling kurang di sini adalah walaupun misalkan si pengacaranya itu tidaknya benar, adalah pembuktian atau misalkan lampiran-lampiran saksi atau lampiran-lampiran dia sebagai gugatan ya yang dilampirkan kepada pihak pengadilan itu kurang lengkap, sehingga video-video seperti ini mungkin nggak dilampirkan kayak itu. Oleh karena itu ketika mereka eksepsi gitu, melakukan eksepsi dan itu jadi dianggap bukan bagian dari itu, dianggap kurang pas gitu gugatannya, sehingga ya NO pada akhirnya. Nah, andai saja ini video ini ikut dilampirkan melalui flashdisk atau apa, terus dengan bukti-bukti dari Kementerian Hukum dan HAM, terus bukti semacam rekening koran gitu ya yang dilampirkan, terus banyak hal lagi yang bukti-bukti yang berkaitan dengan kepemilikan Hotel City ini. Karena banyak sekali pada saat pengacara itu melakukan gugatan itu banyak sekali hal-hal yang tidak dilampirkan, sehingga bagaimana itu mau maju menuju proses pembuktian ketika hal itu nggak dilampirkan gitu, sehingga diesepsi dengan mudahnya, diesepsi oleh pihak lawan itu dianggap ya sudah, memang eksepsinya dianggap benar sama hakim, ya kamu kalah gitu. Menurut saya memang hal yang paling salah dilakukan itu ketika pertama mungkin secara publikasi itu dianggap kurang, karena butuh tekanan publik ketika berhadapan dengan tokoh publik ya misalkan, atau berhadapan dengan public figure. Publikasinya kurang, keduanya ya pembuktiannya kurang, kelengkapan pembuktian yang dilampirkan untuk gugatannya itu kurang. Terus ketiganya menurut saya ya memang yang paling bertanggung jawab di sini siapa gitu, dan gugatannya ada yang kurang gugat, ada kurang pihak juga menurut saya, sehingga salah satu kurang pihaknya adalah koperasi. Nah ya teman-teman ya, saya nanti akan melakukan gugatan itu tentu saja dengan lampiran-lampiran dengan begitu banyak. Kenapa saya seperti itu? Karena ya kita bodoh aja kalau kita melakukan gugatan kepada public figure, kita tidak ikut melibatkan publik gitu, agar publik menilai. Oleh karena itu salah satu video-video yang saya lampirkan ini secara tidak langsung memberikan pembuktian kepada publik bahwasanya ini loh ucapan Yusuf Mansur sendiri, ini loh perilaku Yusuf Mansur sendiri, ini loh sebenarnya yang terjadi di publik dulu seperti itu, dan inilah fakta-faktanya. Dan kita akan berikan lampiran-lampiran misalkan seperti yang memang dibutuhkan gitu kepada publik, loh ini buktinya bahwasanya Yusuf Mansur ini seperti ini, terus bahwasanya koperasinya seperti itu loh teman-teman, sehingga publik itu juga ikut menekan kepada pihak yang ya di sini ya misalkan kayak hakim itu yang punya hak gitu menentukan itu benar atau salah, sehingga pihak dari hakim itu yakin bahwasanya oh iya ternyata publik juga udah tahu gitu kebenarannya, sehingga hakim itu ya percaya betul bahwasanya memang ini para penggugat ini ya harus dibantu, dan secara keadilan memang harus diputuskan bahwasanya para penggugat ini benar gitu loh teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semuanya ya, sehingga ya saya nggak mau menganggap saya lebih pintar daripada pengacara yang lama, nggak seperti itu, cuma mungkin timnya kurang melakukan pembuktian ke sana, dan secara logika sederhananya karena sih memang udah diputus seperti itu ya, ketika saya mengatakan kurang pihak yang digugat dan itu memang faktanya seperti itu ya, seperti itulah. Saya nggak sedang mengurai siapapun, tapi memang ya kalau kita berbicara fakta ya seperti itu keadaannya.
Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.